Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Ita Erliani di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Sekarang adalah pertemuan kedua. Nah, di dalam pertemuan kedua ini saya akan membahas lingkungan sistem dan budaya organisasi. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah siklus informasi, ya, informasi untuk organisasi, perusahaan virtual, dan ERP. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang siklus informasi. Kalau kita bisa lihat di sini, ya, di sini ada masukan data, proses model, keluaran, penerima, tindakan, hasil tindakan, dan data yang ditangkap. Nah, di sini siklus informasi terus berputar. Pertama kita lihat adalah masukan data. Nah, di sini di masukan data ini adalah data yang diinput, ya, data yang akan diproses. Nah, data ini harus diinput dulu. Nah, bentuknya apa biasanya? Datanya biasanya bentuknya masih mentah yang belum dapat bercerita, ya, bercerita banyak tentang satu informasi yang masih perlu diolah lagi. Nah, ini adalah data yang dimasukkan. Misalkan saya memasukkan data nama mahasiswa, ya. Nah, setelah itu di proses nih datanya, ya. Nah, data diproses, ya, yang setelah diinput melalui dan menggunakan satu bentuk model tertentu, ya. Misalkan, ya, saya masukkan data nilai mahasiswa. Saya input nilai tersebut misalkan 60 atau 90 atau 100. Nah, di dalam proses model ini bagaimana sih nanti keluarannya bukan berupa nilai tapi berupa grade. Misalkan dari 60 grade-nya jadi C. Nah, di sini di proses model ini akan diproseslah data-data tersebut dan disimpan di dalam basis data. Nah, nanti saat kita butuh data tersebut, ya, kita bisa tarik lagi data tersebut di dalam basis data. Nah, di sini ada output, ya, atau keluaran. Nah, di sini data yang telah diproses di dalam model tertentu, ya, dan dapat ditarik. Itu biasanya data tersebut kita sudah bisa dapat sebuah informasi yang kita perlukan. Nah, di sini ada penerima. Penerima ini yang menerima informasi tersebut. Lalu kita masuk ke tindakan. Nah, di sini, ya, setelah penerima menerima informasi, penerima tersebut melakukan atau melanjutkan sebuah putusan untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan apa sih yang perlu dilakukan setelah si penerima ini mendapatkan sebuah informasi? Nah, terus di sini ada hasil tindakan. Nah, dari keputusan tersebut, dari keputusan yang telah dilakukan oleh si penerima, nah, si penerima itu melakukan suatu tindakan yang menghasilkan suatu tindakan yang membuat satu jumlah data-data tertentu, ya. Misalkan saya membuat menerima data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu saya mau tahu mahasiswa A, ya,
dengan NIM sekian, ya, dia mengambil mata kuliah apa saja, ya, terus nilainya berapa aja. Nah, setelah saya tahu nilainya berapa saja, nah, berarti si penerima ini atau saya, ya, akan melakukan suatu tindakan atau keputusan apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Misalkan nilai mahasiswa tersebut ternyata, ya, jelek, ya, ternyata rata-ratanya itu mendapatkan nilai C. Nah, tindakannya seperti apa? Ya, dia harus misalkan mengikuti mata kuliah yang sudah diikuti dengan nilai yang C, harus mengulang kembali. Nah, seperti itu. Nah, terus tindakannya seperti itu. Nah, setelah dia melakukan tindakan tersebut dan dia misalkan mengulang kembali mata kuliah tersebut yang mendapat nilai C, nah, nanti akan dapatlah data yang baru. Nah, nanti saya akan mendapat data yang baru dari mahasiswa tersebut setelah dia mengikuti mengulang mata kuliah tersebut. Nah, saya input kembali. Nah, data ini, ya, data yang tangkap ini saya input kembali. Nah, akan seterusnya akan seperti itu, ya. Nah, makanya di sini bisa dibilang informasi adalah dasar data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, ya, atau berarti bagi si penerimanya. Oke. Nah, di sini informasi untuk organisasi. Kita lihat di sini ada sistem informasi top down, ya, bersifat tersaring. Apa sih sistem informasi top down itu? Nah, biasanya sistem informasi top down itu dimulai pada level atas organisasi. Nah, biasanya level perencanaan strategis, ya, di mana pada level ini mereka melakukan sasaran atau kebijakan organisasi. Nah, langkah selanjutnya melakukan analisa kebutuhan informasi. Nah, itu adalah sistem informasi top down, ya. Berarti yang pertama itu adalah pada level perencanaan strategis, ya. Nah, terus selanjutnya ada sistem informasi bottom up. Nah, biasanya ini dilakukan pertama kali oleh level operasional. Nah, di sini di mana transaksi dilakukan, ya. Transaksi dilakukan mulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi, nah, lalu naik ke level atas. Nah, dengan memutuskan kebutuhan informasi apa sih yang harus digunakan pada saat analisa sistem. Itu seperti itu. Oke. Terus di sini kita lihat, ya. Kita lihat di sini nomor 1 top manager, nomor 2-nya middle manager, nomor 3-nya low manager, dan nomor 4-nya staff, ya. Kalau kita lihat di sini top manager ini informasi yang didapatkan pada top manager ini sebagai pendukung suatu perencanaan dan perumusan kebijakan strategis di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau di middle manager sendiri informasi yang didapat oleh middle manager ini sebagai alat bantu planning atau keputusan atau decision makingnya, ya. Terus di sini yang ketiga ini ada low manager, ya. Informasi yang didapatkan pada low manager ini sebagai pendukung operasional manajemen sehari-hari, ya, yang dilakukan. Nah, terus di sini ada staff, ya.
Di sini lebih pada informasi yang didapatkan itu lebih pada untuk pengelolaan transaksi suatu proses. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan ketiga, maaf. Nah, di sini ada perusahaan virtual, ya. Perusahaan virtual ini adalah perusahaan yang menggunakan jaringan komputer dan teknologi komunikasi untuk membawa masyarakat dengan kemampuan khusus bekerja bersama-sama mengerjakan suatu proyek, meski secara fisik mereka menempati lokasi terpisah. Jadi mereka tidak harus berada di dalam satu ruangan, ya, tapi mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka secara bersama-sama. Ya, kalau di kampus sendiri, ya mungkin kalau kalian bisa dibilang saat kalian menggunakan Aidu, semua mahasiswa yang lain, dosen yang lain juga bisa menggunakan Aidu. Ya, itu salah satunya yang ada di kampus. Masih banyak lagi contoh yang ada di kampus seperti apa, ya. Terus pembahasan keempat, ya, ini adalah tentang interface resource planning atau ERP. Kalau bisa lihat di sini, sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengolahan bisnis secara integrasi. Atau ada juga yang mendefinisikan ERP itu sebuah informasi perangkat lunak sekaligus framework yang ditunjukkan untuk proses manajemen inventaris, ya, dan kontrol pada perusahaan, perencanaan distribusi barang, proses produksi barang, keuangan pemesanan barang, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan barang di dalam suatu perusahaan yang dilakukan secara digital. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, tapi ada juga nih para ahli yang berpendapat, ya, seperti Han dan Kuzik, ya. Mereka mendefinisikan ERP itu sebagai multimodul solusi aplikasi, ya, pengemasan bisnis yang memungkinkan organisasi untuk integrasikan proses bisnis dan kinerja perusahaan, pendistribusian data umum, pengelolaan sumber daya, serta menyediakan akses informasi secara aktual. Nah, itu pendapat dari Han and Kuzik, ya. Terus kalau di saat ini, ya, perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian dari suatu organisasi. Nah, ada salah satu contoh ERP, ya, misalkan ERP di human resource atau SDM, di bagian SDM. Nah, biasanya ERP ini sangat membantu untuk pengolahan SDM, terus dan model dari SDM itu sendiri, ya. Terus biasanya melakukan skala pemeriksaan database karyawan yang lengkap, ya, seperti informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kerja, terus promosi, ya, dan sebagainya yang berhubungan dengan karyawan di dalam ERD tersebut, ya, HRD tersebut, ya. Nah, terus ada juga ERP yang digunakan pada sales order processing, ya. Di sini organisasi komersial mendapatkan keuntungan pada sumber daya dari penjualan mereka. Nah, di sistem ERP ini, ya, memiliki modul penjualan yang mengimplementasikan fungsi-fungsi penempatan pesanan, jadwal pesanan, pengiriman, sampai fakturnya, ya. Nah,
Itu sebagian contoh dari ERP yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, sekian ya pembahasan kita pada pertemuan kedua ya. Ini quotes of the day ya. Pada hari ini, satu kebohongan menghancurkan seluruh reputasi dalam integritas. Bas Tasar ya, ini dari Bas Tasar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah perancangan sistem informasi. Terima kasih.